bukti resiliensi, fleksibilitas dari APBN, kebijakan fiskal Kementerian Keuangan. Lalu kemudian kita masuk ke Januari 2025, yang secara kebijakan fiskal salah satu yang penting ketika itu adalah efisiensi anggaran. Yep. Ingat ya, di Januari itu kita bicara mengenai sisir anggarannya, kurangin yang tidak perlu. Lalu kemudian kita lakukan itu sekitar awal Maret selesai. Lalu setelah selesai awal Maret, dilakukan refocusing anggaran. Dilakukan reprioritisasi. Mana yang prioritas, kemudian kita biayai. Kita munculkan. Maka muncullah program-program yang beberapa yang seperti sekolah rakyat, lalu muncul program seperti transmigrasi patriot, lalu muncul program banyak lagi yang lain. Ini on top atau bersamaan dengan program-program yang memang sudah reguler. Reguler seperti program Keluarga Harapan jalan terus, program bantuan pangan non tunai jalan terus, program-program yang seperti jaminan kesehatan nasional, program Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar, kuliah dan seterusnya, semua jalan. Program prioritas Bapak Prabowo juga yang sifatnya tambahan juga jalan. Apa itu yang sifatnya tambahan? Pak Prabowo mengatakan bahwa 8 program prioritas, ketahanan pangan, ketahanan energi, lalu kemudian pendidikan, kesehatan, ini sumber daya manusia yang luar biasa penting. Lalu kemudian juga UMKM desa, koperasi, termasuk di dalamnya juga kegiatan untuk koperasi Desa Merah Putih yang belakangan muncul. Lalu pertahanan semesta, kesiapsiagaan kita, juga untuk hilirisasi, investasi, dan juga makan bergizi gratis, program unggulan. Ini semua kita jalankan. Nah, kita lihat tadi Ellen mengatakan pertumbuhan ekonominya 5,12. Inflasinya terjaga stabil di sekitar 2,6, 2,7. Lalu kemudian saya tambahkan ya, unemployment rate-nya, penganggurannya juga tingkat pengangguran turun di 4,7-an. Lalu tingkat kemiskinan juga turun. Ini adalah indikator-indikator yang kita pantau terus, dan kita lihat bahwa kebijakan fiskal itu menjadi bagian dari landasan untuk dunia usaha bergerak, yang akhirnya menghasilkan indikator-indikator tadi. Progresnya terlihat ya Pak ya, on track ya begitu ya, untuk program-program Pak Presiden Prabowo juga. Nah, tapi ini yang juga menarik perhatian kita adalah ada target baru yang juga cukup ambisius, pertumbuhan ekonomi 8% dalam beberapa tahun ke depan. Pandangan Anda seperti apa? Apakah APBN akan menjadi lebih ekspansif untuk kebijakan di tahun depan? Pertumbuhan ekonomi 8% itu nanti diciptakan oleh seluruh perekonomian. Ya, jadi APBN nanti bekerja untuk di titik-titik yang penting tadi, 8 titik penting tadi. Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan yang tadi saya sebut 8 itu. Karena ini kita pahami titik-titik yang kemudian nanti akan menciptakan multiplier effect. Pangan itu luar biasa pentingnya. Energi, kita tahu betapa pentingnya energi untuk kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita bisa menyentuh titik-titik yang penting di perekonomian dengan APBN yang 3.500 triliun, maka itu akan menciptakan produk domestik bruto yang lebih besar. PDB kita itu sekitar 22 triliun, 23 triliun. Ini di APBN yang 3.500 menjadi katalisnya. Siapa yang menciptakan? Dunia usaha dan masyarakat. Ya, masyarakat konsumsi, dunia usaha ekspansi, buka pabrik, bangun kegiatan usaha, melakukan usaha jual beli, retail, wholesale dan seterusnya. Ini kita semangati terus. Nah, menuju 8%, karena itu yang penting adalah bagaimana menciptakan yang namanya iklim investasi yang baik, iklim investasi yang kondusif. Apa saja komponennya? Banyak sekali. Kepastian hukum. Orang itu kalau ada kepastian hukum lebih pede untuk investasi. Kemudian juga sumber daya manusia. Makanya kita pendidikan, kesehatan, APBN yang ngurusi pendidikan, kesehatan bersama-sama dengan masyarakat. Apalagi yang penting? Yang juga penting adalah selain tadi iklim investasi, kepastian hukum, yang juga penting adalah infrastruktur. APBN-nya masuk ke infrastruktur, memperbaiki logistik, memperbaiki konektivitas, dan tentu semua faktor yang bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat menciptakan kenyamanan untuk berinvestasi di
tengah-tengah masyarakat. Oke. Tadi sudah disebutkan beberapa program yang memang jadi prioritas dan juga progres-progresnya. Tapi mungkin kalau ngomongin secara skemanya nih, Pak Sua, apakah ini akan lebih banyak melalui belanja produktif atau lewat reformasi struktural nantinya untuk kebijakan fiskal? Dua-duanya harus jalan. Harus jalan, ya. Jadi APBN-nya sendiri ya sebagai anggaran itu harus makin produktif belanjanya. Maka itu kita sisir terus efisiensi. Kita melihat apa yang tidak perlu di dalam anggaran pemerintah, kita relokasi, kita refocusing, kita lakukan reprioritisasi. Tapi selain APBN-nya sendiri, yang juga diperlukan adalah membuat proses bisnis Indonesia menjadi lebih lancar. Nah, disinilah structural reforms itu tadi. Termasuk yang tadi di depan disampaikan ya, untuk membuat debottlenecking, ya, kita membuat supaya perizinan lebih lancar, lalu kemudian bagaimana hubungan antara dunia usaha dengan konsumen, dengan perbankan, dengan intermediasi, itu bisa jadi lebih lancar. Ini structural reforms, bentuknya biasanya peraturan. Kalau APBN, bentuknya biasanya anggaran. Kita masuk ke titik-titik kegiatan anggaran tertentu. Jadi sama-sama dijalankan ya, begitu ya, Pak Sua? Jalan bersama. Jalan bersama. Tapi stimulus fiskal ini kan tentu juga butuh anggaran yang cukup besar, Pak Sua. Kita tahu strategi dalam memastikan keseimbangan mungkin antara nantinya ekspansi APBN dan juga masih menjaga fiskal kita ini tetap prudent. Ini seperti apa nanti kebijakannya? Dua-dua ya harus berjalan ya. Jadi gini, APBN-nya itu kan anggaran. Anggaran itu isinya ada penerimaannya, kemudian ada belanjanya. Penerimaan nanti dipakai untuk belanja. Nah, belanja itu kita pakai supaya kegiatan ekonomi bisa bekerja dengan lebih lancar. Konektivitas, infrastruktur, anggaran untuk pendidikan, anggaran untuk kesehatan, anggaran untuk perlindungan sosial. Ini jadi sangat penting. Nah, kalau kita punya belanja yang produktif, belanja produktif ini yang dibiayai dari pendapatan. Nah, kalau desain APBN kita, belanjanya itu lebih besar dibandingkan pendapatan. Karena itulah ada defisit. Defisit digunakan untuk membiayai belanja, sehingga nanti defisitnya itu bisa produktif. Nah, defisitnya dilakukan dengan pembiayaan utang. Pembiayaan utang itu yang kita kelola juga dengan sangat hati-hati, supaya dia APBN-nya sustainable. Nggak boleh sampai bablas gitu, nggak boleh. Karena kalau misalkan kita melakukan pembiayaan dengan sangat hati-hati, itu meningkatkan kredibilitas. Kalau meningkatkan kredibilitas, maka seperti yang kita lihat sekarang, yang namanya yield utang pemerintah itu menurun terus. Nah, kalau yield utang pemerintah menurun terus, itu harus kita jaga, karena itu yang akan menurunkan suku bunga. Jadi kalau kita meminjam, kita inginnya kan dengan suku bunga yang terus turun. Suku bunganya bisa terus turun kalau kepercayaan kepada yang mengelola APBN itu juga cukup terjaga baik. Oke, tadi juga sempat di-mention ya Pak Sua, ini kita harus menjaga keseimbangan begitu ya. Mungkin secara gambaran teknis, apakah ada indikator atau mungkin batas tertentu yang perlu dijaga antara keseimbangan antara, kan kita ingin mencapainya nih growth nih ya Pak ya, pertumbuhan. Dengan prudence ini, kebijakan yang prudence ini secara terkontrol mungkin melewat defisit atau mungkin lewat pembiayaan utang? Defisit kita tahun ini, 2025 ya, kita perkirakan nanti akan ada di sekitar 2,78% dari produk domestik bruto. Itu angka yang kita proyeksikan di sekitar bulan Juli tahun ini. Ya, kita ketika melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita bekerja dengan angka itu. Nah, kemudian kita juga sudah menyusun RAPBN 2026 dan telah disahkan oleh DPR dengan defisit yang lebih rendah, yaitu 2,68% dari produk domestik bruto. Ini adalah bentuk dari komitmen kita, karena komitmen kita adalah menjaga defisit APBN itu terukur di bawah 3%. Nah, kita terus berkomunikasi dengan para investor kita, memastikan bahwa bahkan di bawah 3% itu pun terus kita upayakan supaya dia terus produktif. Jadi kalau kita awal tahun melakukan efisiensi, awal tahun kita melakukan penyisiran anggaran, kita geser anggaran reprioritisasi, itu sebenarnya disambut baik oleh para investor kita, karena itu bentuk dari disiplin fiskal. Disiplin fiskal muncul dari
defisit yang terkendali, defisit kredibilitas fiskal juga muncul dari jenis belanja yang lebih produktif. Ini selalu berkelanjutan nih. Ini tidak ada titik nggak ada stopnya. Jadi kalau kita mencari belanja produktif, itu bagian dari ingin kita membuat supaya lebih kredibel. Oke, itu tujuannya untuk bisa lebih kredibel begitu ya? Lebih kredibel. Kredibilitas itu soalnya sangat penting dan di dalam mengelola anggaran, kredibilitas menjadi currency utama. Oke, mungkin dari APBN ini kita bergeser soal terkait dengan reformasi perpajakan ini, Pak Sua. Bagaimana progres mungkin reformasi perpajakan dan juga digitalisasi keuangan negara yang sejauh ini memang bertujuan untuk memperkuat pendapatan dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah? Digitalisasi keuangan negara ini luas sekali, ya. Yang mungkin yang belakangan banyak diceritakan orang adalah soal Cortex, ya. Tapi sebenarnya bukan hanya Cortex. Cortex ini hanya untuk yang pajak. Tapi Cortex ini sekarang kita upayakan supaya terus terhubung dengan sistem-sistem keuangan negara yang lain. Ada sistem kepabeanan dan cukai, itu kita sebutnya CESA. Itu harus terkoneksi. Kemudian sistem perbendaharaan kita juga ada SPAN. Sistem penganggaran kita ada yang koneksi antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Ini menjadi sistem yang terintegrasi dan itu adalah upaya untuk bisa mengelola APBN yang nilainya itu makin lama makin hari makin tinggi. Jadi kalau 20 tahun yang lalu APBN itu nilainya mungkin hanya 1.000 triliun, sekarang APBN belanja APBN itu nilainya sudah 3.500 triliun. Jadi kita memang membutuhkan sistem, ya, membutuhkan sistem. Nah, tax juga seperti itu. Cortex adalah sistem yang dipakai di dalam sistem perpajakan kita. Nanti Cortex ini yang akan mensimplifikasi seluruh administrasi perpajakan kita. Nah, selain administrasi perpajakan, yang juga diperlukan sangat kuat oleh kebijakan pajak. Kebijakan pajak itu tarifnya berapa, jenis pajaknya apa, siapa yang menikmati, termasuk insentif. Kalau kita mau memberikan insentif pajak, itu insentifnya diberikan di mana dan itu semua adalah kebijakan. Diadministrasikan oleh Cortex. Nanti kita ingin bahwa orang itu menggunakan sistem pajak itu dengan mudah. Orang menggunakan sistem pajak itu kalau dulu lapor surat pemberitahuan tahunan SPT mesti datang sendiri ke kantor pajak. Sekarang bisa melewati sistem. Kalau dulu ada sistem yang namanya pajak pertambahan nilai kita itu kan pakai sistem pajak masukan dan pajak keluaran. Orang mesti bikin faktur pajak manual. Manual. Sekarang lewat sistem, sehingga bisa jadi lebih terkontrol. Karena kan pajak masukan dan pajak keluaran itu connect oleh sistem. Ini simplifikasi karena besaran dari perekonomian kita itu meningkat pesat. Dan untuk keperluan pajak, kita memerlukan sistem yang memudahkan masyarakat untuk bisa kontribusi pajak. Artinya membuka akses untuk seluruh masyarakat dalam perpajakan ini bisa lebih mudah lagi. Ya, begitu ya. Pak, dialog kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nusantara Economic Updates akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Di dunia yang semakin cepat, kami memilih untuk tetap peka. Wajah baru Nusantara TV membawa semangat lokal dengan standar global. Ini bukan hanya perubahan, ini pembuktian. Kami bukan hanya menyampaikan, tetapi kami juga mendengarkan. Kami tetap setia pada misi utama, menyampaikan berita dengan benar dan berimbang. Karena kami sadar jurnalisme hadir dari empati, bukan hanya dari data. Ini bukan hanya warna baru, ini cara baru melihat Indonesia. Indonesia terlalu luas untuk disederhanakan, terlalu kaya untuk diabaikan. Wajah baru Nusantara TV, cermin Nusantara. Beragam, tetapi satu.
Dari layar kaca, kami ingin bicara lebih dekat, lebih jujur, dan lebih mencerminkan siapa kita sebagai bangsa. Mengupas dinamika parlemen hingga kebijakan politik jadi sorotan utama publik. Bahwa sekolah rakyat itu memperluas akses pendidikan. Merah Putih hadir mengupas isu terupdate dengan narasumber yang kredibel. Niatnya adalah untuk memberikan kesempatan akses pendidikan bagi mereka yang dari keluarga tidak mampu dengan kemiskinan ekstrim. Anda menyaksikan Merah Putih Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Nusantara TV. Saya Helmut Timothy, jangan lupa untuk saksikan NTV Today dari hari Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. NTV Today di Nusantara TV. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen khusus Business Bites. Dan kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Suhasil Nazara. Pak, kita lanjutkan kembali. Mungkin saat ini kita berbicara terkait dengan konteks pertumbuhan ekonomi 8% yang ingin dicapai nantinya. Anda melihat sektor-sektor mana yang mungkin promising, yang bisa mendorong pertumbuhan 8% tersebut? Kekuatan utama kita itu adalah sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang kita dianugerahi Tuhan luar biasa. Ini adalah sektor yang memerlukan perhatian sangat mendalam. Bahkan ya sebenarnya menurut saya para founding fathers kita itu ngerti sekali. Ya, maka pasal 33 itu ada ayat yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam. Secara spesifik ditaruh di dalam Undang-Undang Dasar dan diamanatkan kepada negara. Nah, tapi yang berikutnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola ini. Jadi bukan hanya sekedar kita data, kita tahu ada nilainya, tapi kemudian dikelola, ya, dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi kelanjutan dari sumber daya alam, hilirisasi, nanti dia masuk ke sektor manufaktur. Ini menjadi sektor yang sangat penting ketika kita ingin pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, ada ada pendukungnya. Sumber daya alam yang kuat tadi harus didukung oleh sumber daya manusia. Harus didukung oleh adanya infrastruktur. Nah, ini menjadi tugas kita menciptakan, ya, sehingga saya yakin bahwa kalau sumber daya alamnya itu bisa kita kelola, bisa kita lakukan hilirisasi, ini akan meningkatkan pertumbuhan. Bapak Presiden mengatakan ketahanan pangan. Itu mengelola sumber daya alam. Ketahanan energi, ya, mengelola sumber daya alam. Pendidikan dan kesehatan adalah sumber daya manusia. Dan yang kunci paling utama dari keseluruhan itu adalah menciptakan iklim investasi, sehingga sumber daya alam itu dengan investasi yang masuk, kemudian kita kelola dan meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusianya. Ini dua kata kuncinya, iklim investasi dan produktivitas. Iklim investasi dan juga produktivitas. Tapi mungkin kalau kita lihat ya Pak Suah, ini kondisi eksternal sekarang kalau kita lihat secara global, mulai dari tensi geopolitik, fluktuasi harga komoditas global, hingga ini juga berdampak pada volatilitas nilai tukar kita juga ini. Nah, bagaimana ketahanan fiskal dan juga mungkin APBN ini bisa tetap resilience terjaga hingga akhirnya nanti kita bisa menopang pertumbuhan ekonomi dengan target 8% itu tadi di tengah gejolak dinamika global saat ini? APBN selalu kita desain sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat dia harus fleksibel. Dia harus sangat fleksibel. Harus versatile ya? Harus versatile, harus fleksibel, karena perekonomian Indonesia itu dihadapkan kepada berbagai macam shock dari global maupun dari dalam negeri. Yang dari global apa saja? Kalau US dollar itu berubah, kekuatannya, mindset dari sektor keuangan internasionalnya, maka itu ada dampaknya buat kita. Kalau harga minyak itu berubah dan berubah setiap hari, itu pasti ada dampaknya untuk, karena APBN itu memberikan subsidi, memberikan kompensasi, menjaga harga supaya stabil.
karena itu APBN-nya harus fleksibel, bisa lentur. Ya. Kelenturannya itu di mana? Kelenturannya itu dari penerimaan, pajak, dan kelenturannya itu dari belanjanya. Dan kemudian kalau dia ada perbedaan, kelenturannya itu kemudian dari pembiayaan anggarannya. Nah, jadi membuat APBN yang fleksibel itu adalah mendukung. Nah, saya mau sampaikan gini ya. APBN itu total belanjanya 3.500 triliun. Sekitar 3.500 triliun. Produk domestik bruto Indonesia yang menjadi pendapatan masyarakat itu sekitar 22-23 ribu triliun. Jadi APBN ini sebenarnya sekitar 14% saja dari total produk domestik bruto. Siapa yang menciptakan total produk domestik bruto di luar dari yang APBN? Yang menciptakan itu adalah dunia usaha dan masyarakat. Yang berarti 3.500 triliun yang dari belanja APBN harus bisa kita gunakan untuk bisa membuat dunia usaha dan masyarakat mau melakukan aktivitas ekonomi. Ya, karena PDB kita kan memang didorong oleh konsumsi dan juga pertumbuhan secara di ekonomi sektoral begitu ya, Pak Suwa. Nah, ini mungkin kita kupas lebih dalam lagi, mungkin sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini kan juga krusial. Bagaimana pemerintah memastikan koordinasi kebijakan ini bisa berjalan efektif agar mungkin dari sisi makroekonomi kita ini bisa lebih tahan banting, resilient lagi gitu di tengah dinamika global. Nah, kita mengelola perekonomian Indonesia tadi untuk menciptakan produk domestik bruto yang sebesar itu, yang kita ingin tumbuh di atas 5%, kita ingin tumbuh 6%, 7%, bahkan kalau bisa kita tumbuh di level 8% pertumbuhan PDB-nya itu, dengan mengkombinasikan seluruh kebijakan yang ada yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan ekonomi. Kebijakan fiskal tadi kita udah banyak sekali bicarakan ya, kebijakan mengenai APBN. Barusan pertanyaannya adalah bagaimana sinerginya dengan kebijakan moneter. Betul. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dipegang oleh Bank Sentral kita, Bank Indonesia. Dan kita dengan Bank Sentral sangat dekat hubungannya. Kita duduk bersama-sama, kita saling melakukan kalibrasi kebijakan, kita mengupdate kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia itu punya tujuan, dia menjaga stabilisasi. Dalam hal ini menjaga stabilisasi harga, yang biasanya muncul dalam bentuk stabilisasi harga yang indikator adalah inflasi, maupun indikator adalah harga dari currency. Ya. Selain itu, Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang juga memiliki mandat, tugas untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, dua mandat ini kita koordinasikan bersama, dan kita ada forum namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Tapi di luar KSSK, yang KSSK itu rapatnya berkelanjutan terus, tapi para prinsipalnya Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua OJK, Ketua LPS biasanya duduk setiap minimal 3 bulan sekali. Namun untuk persiapan beliau-beliau itu duduk, ini teman-teman sharing data, komunikasi, lalu kemudian saling mengupdate, itu dilakukan berkelanjutan. Nah, tapi selain KSSK juga ada kebijakan untuk memperdalam sektor keuangan, financial deepening. Selain stabilitas, juga ada kebijakan untuk meningkatkan inklusi sektor keuangan. Ini kita lakukan terus, tapi memang jadi tanggung jawab kita bersama dengan fiskal dan moneter bersama BI. Jadi tanggung jawab bersama, tadi sudah disebutkan ya, saling mengupdate, saling brainstorming begitu ya, Pak Suwa. Baik, terima kasih Pak Suwa Hasil sudah bergabung bersama kami, berbagi banyak sekali ini informasi-informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita dan juga nanti target APBN seperti apa secara komprehensif. Dan juga saya juga sekaligus ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir di dialog perdana kami di program Nusantara Economic Updates. Nusantara TV untuk Economic Updates. Selamat untuk Nusantara TV. Terima kasih Pak Suwa Hasil. Ya, pemirsa, demikian dialog tadi sekaligus juga menjadi penutup program Nusantara Economic Updates hari ini. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa.